Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang estu kaula ta'zimi, kaula hormati, dan Gus Kholik Amrullah dan Kiai Imam Suhadi ingkang nembe rawuh saking umroh niku. Dadi setunggal pesawat saking Jakarta. Sak pesawat kali kula Kiai Imam Suhadi dari umroh. Jadi belum pulang gitu tadi, tapi nggak tahu pinjam sarung di mana. Ya, seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, bil khusus keluarga agung Mbah Maksum, kalian Yai Abdul Halim, Bunyai Khalisah ingkang kula hormati, Bapak Gubernur yang kula hormati, yang diwakili oleh putrinya yang hadir Mbak Ica, selamat datang. Semoga kepulangan beliau nanti membawa laporan kepada Pak Gubernur untuk disampaikan jadi bahan pembangunan Waikarya. Ibu Wakil Gubernur beserta suami Mbak Husnuniyah yang saya hormati, calon-calon bupati yang saya hormati, calon-calon wakil bupati yang saya hormati, undangan sekalian dari seluruh jajaran Forkompimda yang saya hormati dari TNI Polri. Nah, yang saya cintai mempelai berdua yang hari ini duduknya di sebelah sana itu manten. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, hari ini ada dua acara yang bertolak belakang. Yang satu pernikahan mempersiapkan kelahiran, yang satu memperingati kematian. Ini akan tetapi hari ini kita ditunjukkan oleh Allah. Jadi pertemuan kehidupan awal dan akhir itu ada di sini. Ini luar biasa acara hari ini. Jadi awal dan akhir itu ada. Awalnya dari mana? Ya dari situ itu. Ya dari situ itu awalnya. Kenapa? Karena pernikahan itu syariat pertama yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi sebelum jadi kayak begini nih, syariat manusia pertama itu nikah. Nah itu syariat pertama. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Jihan sama Mas Arya itu syariat pertama. Jadi belum disuruh sholat, belum disuruh puasa, belum disuruh haji. Itu pertama disuruh nikah. Jadi pernikahan itu adalah syariat pertama. Dan sampai hari ini pernikahan itu misteri. Nikah itu misteri. Makanya kalau saya tanya kenapa Mbak Jihan milih Mas Arya, Mas Arya kenapa milih Mbak Jihan, itu juga nggak bisa jawab.
Alasannya ada aja. Karena apa? Pernikahan itu muskil. Jadi pernikahan itu termasuk muskilat. Hal-hal yang rumit untuk dipikirkan. Orang kok mau menikah itu kan termasuk orang yang rumit sebenarnya. Main sesukanya tiba-tiba harus pulang, kan nggak asik kan. Kerja tiba-tiba uangnya dikasihkan, mestinya dipakai sendiri. Itu keanehan-keanehan pernikahan. Orang hamil kok seneng itu ya. Lo bawa beras ini gendong ransel itu aja berat. Itu malah seneng. Apalagi kalau pernikahan itu dilihat dari cara yang paling nyata, itu aneh. Coba sampai ada orang itu kalau diludahi itu lapor polisi. Lapor polisi sampai bisa bersidang di pengadilan. Itu karena diludahi. Tapi kalau sudah menikah itu tempat ludahnya dicari. Loh, ini pernikahan. Coba orang dikencingi. Itu bisa gugatan pengadilan, penistaan, pengalah macam-macam. Coba sampean tidur dikencingi gitu. Tuh. Tapi muskil, aneh, begitu sudah menikah tempat kencingnya dicari. Nah, itulah pernikahan. Makanya pernikahan itu aneh. Dia kerumitan laki-laki begitu, kerumitan perempuan begitu. Makanya nggak ada yang punya kekuatan untuk menyatukan dua barang yang muskil kecuali Allah. Nah, caranya gimana? Ya kalau Allah caranya mudah, tumbuhkan cinta. Ditumbuhkan aja seneng. Kalau sudah ditumbuhkan seneng, apa yang tidak enak di dunia? Kerja untuk dia enak, muntah tadai enak. Loh ya. Loh kalau sudah ditumbuhkan cinta, itu enak dan gak peduli. Terserah Allah menumbuhkan. Ada yang hitam ditumbuhkan cinta terhadap yang putih. Ada yang jelek ditumbuhkan cintanya pada yang cantik, dan yang cantik ditumbuhkan cintanya pada yang jelek. Makanya kalau pernikahan itu sampean tanya, itu gak ada yang bisa jawab. Yang tua-tua kenapa sampean milih laki-laki yang itu? Kenapa sudah ompong sampean masih mau? Ya karena masih ada cinta. Lah itu Gusti Allah yang menumbuhkan itu. Makanya pernikahan itu sesuatu yang agung dan mulia. Nabi Adam ditumbuhkan cinta pada Siti Hawa. Siti Hawa ditumbuhkan cinta pada Nabi Adam. Kalau nggak ditumbuhkan cinta, ya ngapain, nggak ngapa-ngapain. Ya itulah. Maka nggak ada yang bisa merekayasa cinta. Mahabbah itu ya aneh. Cinta itu aneh. Karena cinta itu percikan rohmannya Allah. Lah, rohman itu apa? Belas kasihan di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman dat kang welas asing dalam dunya lan akhirat. Lho Gusti Allah Ar-Rahman wis padha kabeh. Ono celeng ya oleh rahmane Allah. Ono sapi ya oleh rahmane Allah. Ada monyet ya dapat rahmannya Allah. Lah manusia kan enggak, kalau lihat monyet benci. Makanya kalau monyet dimakan
anjing kita tasakuran. Nah, kita senengnya sama ayam. Makanya kalau ayam dimakan anjing kita marah. Padahal di hadapan Allah antarane anjing sama ayam sama monyet ya sama aja, boleh saling memakan. Sama seperti manusia boleh makan ayam. Memang ayam nggak kepingin kawin, ya pengen kawin. Nah itu makanya karena jembare Ar-Rahman itu, makanya belas kasihannya luas. Orang sudah sesat, sudah keliru kayak apapun, kalau dia mengatakan ya Allah ampuni aku, ya diampuni. Sudah keliru kayak apa, kalau udah tobat ya diampuni. Lah karena mahabbah atau cinta itu percikan Ar-Rahman, maka kalau orang sudah punya cinta, keliru kayak apapun ya diterima. Makanya kalau orang itu ada cinta, itu apa keliru diterima. Jelek kelihatan baik, bahkan wis digondol luang masih diterima karena cinta itu loh. Nah itu. Makanya cinta itu unik. Mahabbah itu unik. Makanya nggak ada yang bisa mendeskripsikan mahabbah. Sing maknani cinta dengan sempurna nggak ada yang bisa. Ada yang cinta cerita indah namun tiada arti. Ngono dan macam-macam. Itulah mahabbah ini. Ditumbuhkan untuk apa? Mempertemukan laki-laki dan perempuan. Nah itu makanya ada lagu cinta itu banyaknya, Masya Allah. Tapi yang menggambarkan cuma satu, lagu cinta yang paling bagus menggambarkan betapa cinta itu diberikan Allah. Ya lagunya yang orang tua biasanya itu. Lah itu. Karena yang menumbuhkan ini Allah, maka kemudian ketika sudah didorong rasa cinta, maka kita hantarkan mahabbah berdua ini ke hadapan Allah. Caranya apa? Ya bersaksi di hadapan Allah. Angkah tuka wa zawwajtuka qabiltu. Loh sudah, ya tak terima. Loh di hadapan Allah makanya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, itu kan baru saya terima nikahnya. Sudah, loh itu. Yang mempertemukan Allah, yang menyatukan Allah, dan kita persaksikan di hadapan Allah. Loh makanya nikah itu diperintah oleh Allah. Makanya karena itu perintah dan kita jalankan, maka nikah itu adalah ibadah. Loh ini saya mau pesen yang tua-tua, jangan lupa nikah itu ibadah. Cuman kadang gak kerasa karena kelamaan. Kalau sholat itu kerasa karena cuman 5 menit. Usolli 5 menit itu kerasa. Lah ibadah nikah niku mulainya semenjak kapan? Semenjak saya terima nikahnya itu sudah sama dengan saat usolli. Tapi kalau usolli berakhir saat assalamualaikum warahmatullah. Tapi nikah itu berakhirnya kapan? Ya sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nikah itu ibadah. Makanya begitu saya terima nikahnya, semua bernilai ibadah, jiwit ibadah, lengge, jemok bokonge ibadah, nyekel tangane ibadah, gawe anak ibadah. Dan ibadah nikah adalah ibadah yang paling indah karena ora perlu khusyuk. Lah, apa ana wong nikah khusyuk? Masa ibadah terus khusyuk, bengi-bengi ora perlu khusyuk.
Sampai nyanyi halo-halo Bandung ya oleh. Itu indahnya nikah. Makanya iblis itu paling benci sama orang menikah. Kenapa? Karena orang kalau menikah pahalanya itu dari semua sisi itu dapat. Dan tidak perlu khusyuk. Kalau sholat kan harus khusyuk. Usolli Allahu Akbar. Harus khusyuk. Begitu ada ding 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 bakso. Ini minus, ini mulai kurang. Tapi kalau nikah tidak perlu khusyuk. Ayo cepat. Boleh, tidak perlu khusyuk, tidak perlu pelan-pelan. Tidak perlu. Marah geratak-geratak ya boleh. Ini nikah. Pegang nikah, bikinkan kopi ibadah, jiwit ibadah, delok mripate ibadah, nyopot klambine ibadah. Jadi sampean ini sebenarnya sedang beribadah. Makanya jangan lupa, walaupun tua-tua ini punya ibadah sepanjang masa. Ini sing kadang lali. Ibadah, apalagi kalau ibadahnya sempurna. Kiai Syuhadi barusan dari Mekah, ibadah apa? Umroh itu datang kemana? Ke Ka'bah, tawaf ya, ngambung Hajar Aswad. Gak bisa Kiai Imam Syuhadi, mesti ditabrak karo wong Afrika. Yang ini tinggi, gak ngambung kan? Cuman dadat-dadat tok. Tapi begitu menikah sampean, suaminya datang, Waalaikum, cium tangannya, sampean dapat pahalanya Hajar Aswad. Enak kan? Loh, makanya nanti kalau pulang Hajar Aswadnya dicari. Duh, kok Hajar Aswad wis panuwun, tahu nanti. Indahnya ibadah nih nikah. Makanya Mbak Jihan sama Mas Arya cium tangannya, mencium Hajar Aswad, masuk surga. Apalagi Hajar Aswadnya. Gimana saya itu. Makanya swarga nunut neraka kata itu. Ya Imam Syuhadi mesti sholat di depan Ka'bah, antrian sikut-sikutan untuk di depan Ka'bah. Begitu menikah, yang laki-laki tidur, yang perempuan tidur di sampingnya, nggak perlu jawil-jawil, cuman tidur jejer tok. Itu sama dengan sholat di depan Ka'bah. Makanya nanti Ka'bahnya dicari, jangan dibiarkan sendiri. Dan itu nggak peduli manten baru, manten tua, sama aja. Loh, ini yang kadang orang lupa. Ini ibadah. Kenapa perintah fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini perintah. Sunnah Nabi juga ngulang nih. Nikah, jadi nikah itu ibadah. Maka jangan lupa, walaupun ompong, kalaupun dipegang, disayang, itu sama dengan manten baru. Loh, sampean gimana? Loh, bikin anak ibadah. Enggak, begitu penjenengan hamil, pahalanya siang hari dihitung puasa, malam hari dihitung tahajud. Makanya semakin banyak anaknya, tahajudnya semakin banyak, puasanya semakin banyak. Makanya kalau anaknya banyak, doanya manjur karena tahajud berbulan-bulan. Loh, makanya ketika Indonesia zaman Gus Dur jadi presiden, dilanda perpecahan, istikharahnya para kiai menghasilkan apa? Tolong suruh minta doa sama perempuan yang anaknya paling banyak di Indonesia. Saya cari dapat 125, yang masuk kriteria 75, anaknya paling banyak 26. Enggak.
Nggih. Yang paling sedikit yang masuk kriteria 16. Itu ompong-ompong semua. Tak seneng-seneng tak jak ke Hong Kong. Naik roller coaster. Ada yang gigine apa susure ucul. Itu kita minta doa, Mbah, doakan agar Indonesia tidak pecah. Doa pecah. Karena apa? Pernah tahajud 9 bulan kali 26. Loh, makanya kalau sampean punya hajat kok nggak hasil-hasil, cari orang yang anaknya paling banyak, bawakan gula teh, belikan apa, minta doa. Bah, tolong biar saya jadi bupati, bah. Begitu. Cintailah janda-janda yang anaknya banyak. Loh gitu. Lah iya, makanya yang manula harus ada program khusus dari pemerintah. Kalau mereka diperhatikan karena pernah punya anak banyak, ini Lampung bahkan makmur otomatis wong dongane mandi. Loh, terus begitu mau melahirkan berangkat jihad fisabilillah. Begitu itu langsung seperti perang Badar. Begitu keluar anaknya hasil ibadah, maka Mbak Jihan sama Mas Arya juga hasil ibadah. Maka menikahkan anak juga ibadah. Lu kabeh ibadah. Sampean punya anak karena hasil ibadah, menyekolahkan anak pagi ngambil rumput. Ngambil rumput untuk apa? Membesarkan anak hasil ibadah. Begitu lagi ngambil rumput cokot ulama, matinya mati syahid karena berjuang untuk keluarga ini lali sampean. Enak loh. Wagi manjat ngambil kelapa sawit itu. Untuk apa? Untuk keluarga, hasil ibadah. Ngerti-ngerti nyengget niku, sawit niku. Kembruan bok mati syahid. Ngojek ketabrak truk mati syahid. Ngojek kejeglong mati syahid. Lho, itu indahnya nikah. Makanya sampean yang muda, yang tua, oleh Allah tidak dibedakan. Seluruh ibadah nikah nilainya sama. Lah iki aja lali sing tua-tua. Makanya kalau ibadah yang khusyuk itu, makanya kadang kalau saya ditanya, "Yai, wong lanang kan oleh papat." Monggo. Kalau kamu tentram dengan 4 berarti ibadahmu khusyuk. Nah kalau 1, 2 malah ketahuan, itu malah ibadahnya tidak khusyuk. Rono wedi, rono konangan, rono malah ra khusyuk. Mula siji wae. Lho ngono lho Kiai Imam. Nggih. Kira-kira ngono. Lah itu. Dan itulah pernikahan mulu sing sepuh-sepuh ini, jangan lupa itu ibadah. Mbak Jihan sedang perjalanan menuju ibadah sama Mas Arya. Lo itu ibadah. Mangkano ibadah paling enak itu nikah. Kenapa? Nek sholat itu dilakukan bertahun-tahun baru tumbuh seneng sholat. Lah nikah ini kurang dilakoni wis tumbuh seneng, enake ora umum. Mulakno sing rung duwe nang nikah. Nah, ini dari pernikahan ini lahirlah kehidupan. Lah kehidupan akan terus berlanjut. Itu. Nah, kelangsungan kehidupan ini menghasilkan apa? Menghasilkan namanya dzurriyyah atau keturunan. Kalau orang Lampung bilangnya jurai. Tabik pun itu jurai. Iya kan? Jurai. Jugai. Wong Lampung kan nggak bisa bilang R.
Jugai. Gitu kan? Jugai. Nah, kalau bilang duren, derian. Orang Lampung, dia jugai. Nah, gitu. Nah, dari kehidupan ini, karena sudah bernilai ibadah, dipersaksikan di hadapan Allah, lahir generasi. Jadi kelahiran generasi hari ini adalah karena pertemuan generasi yang sebelumnya. Jasanya orang hari ini tidak bisa dilepaskan dari jasanya orang dahulu, karena dari pernikahan itu membentuk apa? Membentuk generasi baru. Buktinya apa? Dari setiap pernikahan di masa lalu menghasilkan generasi di hari ini. Kalau generasi di masa lalunya itu pesek, generasi berikutnya pesek. Jadi wujud kita sendiri juga bagian dari wujud masa lalu. Loh, wujud kita ini kan wujud masa lalu, nggak ada wujud baru, nggak ada wujud baru, mesti wujudnya itu mirip dengan wujud sebelumnya. Iya, nggak bisa. Nggak. Ini Pak siapa? Pak Sukman, ya kan kulitnya putih, hidungnya pesek. Kenapa? Karena mesin cetak sebelumnya ya putih sama pesek. Iya. Kenapa? Yai Abdul Halim melahirkan putri cantik. Ya karena sebelumnya ganteng sama cantik. Ya kayak saya juga. Iya. Mangga hari ini itu dari mangga yang paling dahulu. Ayam hari ini dari ayam yang dahulu. Kenapa orang Indonesia pesek? Mesin cetak awalnya pesek. Kenapa orang Eropa mancung, mesin cetaknya mancung? Nah, agar orang ini tidak lupa dengan masa lalunya. Nah ini maka Allah memerintahkan, kamu ingat masa lalumu dan doakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakangan ini doakan yang lebih dulu, yang telah mewariskan hari ini, mewariskan hidung, mewariskan sawah, mewariskan wai karya. Ini juga jasanya orang dulu. Sampai nggak ngerti dulu Lampung itu kayak apa, tanah Sumatera, hutan belantara, macannya itu gede-gede, gitu. Sampai sekarang sampean bisa menikmati tidur di lapangan tidak dicokot macan. Itu kenapa? Jasanya orang dulu. Kalau hutan tidak dibabat, sampean sekarang tidur di sini dimut macan sampean. Iya, kalau tidak disingkirkan macannya dulu oleh nenek moyang kita, di sini dimakan macan. Gajahnya disingkirkan. Kalau enggak, ditek-ditek gajah sampean. Sekarang tidak lagi babat hutan, tidak dintop tawon das. Itu ya karena orang tua dulu. Jadi di sini ada jalan. Ini kan pemerintah tinggal garap. Yang dulu buka alas di sini orang tua yang membuat lapangan ini orang tua dulu di sini pohonnya besar-besar sampai jadi ladang, sampai jadi sawah. Yang mengajarkan kita makan nasi orang dulu. Tahu-tahu kita lahir udah dikasih makan nasi. Yang ngajari kita makan gadung orang tua dulu. Dan kita nggak pernah mencoba. Padahal nenek moyang kita pasti dulu banyak yang mabuk.
Ketika latihan makan gadung itu pasti mendem kabeh. Buktinya apa? Buktinya cuma satu. Seluruh dunia nggak ada yang bisa mengolah gadung, hanya orang Indonesia, itu pun di sini. Berarti waktu menemukan gadung pertama mesti mendem sik itu. Melet gitu. Kok sampai ngerti diuyak apa digarak apa diawoni, digodhog, apa digodhog direndam, dipe awoni meneh. Itu kenapa? Karena wis pengalaman mendem. Lah, yang mengajarkan makan duren itu ya orang dulu. Mesti nenek moyang kita dulu banyak yang kejatuhan duren iki apa ngono. Ngerti lho. Ngajari makanan. Lho itu semua jasa orang dulu yang mengajarkan pripun kabare ya orang tua dulu, yang mengajarkan tabik pun ya orang tua dulu. Enggak ada hari ini. Ayo sampean bikin sayur asem itu produk kuno. Sampean kok ngerti kalau melinjo itu bisa dimakan? Itu orang kuno yang ngajarkan. Yang orang sekarang pelajaran baru apa? Main game. Nah itu anyar itu, baru itu. Iya, itu baru, bayar meneh. Nek dulu nenek moyang kita bikin mainan nggak bayar. Wong tanah kering dikeruk-keruk terus disikut terus diuyui kok nek bayar. Jadi kehidupan hari ini tidak bisa lepas dari masa lalu. Makanya seluruh kehidupan masa lalu agar tidak dilupakan oleh Allah selalu diceritakan. Ceritanya Fir'aun ya diceritakan, ceritanya iblis diceritakan. Bahkan oleh Allah peninggalan masa lalu pun tetap diabadikan. Kan gitu, tetap diabadikan. Manusia pertama turun Nabi Adam, sejarahnya diceritakan oleh Allah. Bahkan peninggalannya juga masih disisakan. Nabi Adam, Siti Hawa ketemu pertama kali ketika 200 tahun dipisah, bertemu pertama kali. Ceritanya diceritakan, tempatnya diabadikan, kasih tugu namanya Jabal Rahmah. Jadi jangan dikira. Kasih tugu Jabal Rahmah. Setelah itu sejarah besar manusia dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Agar manusia nggak lupa dengan sejarah besar Nabi Ibrahim. Karena dunia hari ini dunianya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keturunan Bani Israel, melahirkan bangsa Yahudi, bangsa Nasrani. Bangsa Yahudi sekarang pusatnya di Israel, bangsa Nasrani pusatnya di Vatikan Roma. Tapi dari Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim melahirkan bangsa besar namanya bangsa beragama Islam. Lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang dunia kan isinya cuman itu. Sampean punya mau pergi haji, kaum muslimin. Yang bikinkan pesawat siapa? Yahudi. Iya kan? Sampean pengen baunya harum, akhirnya beli parfum. Yang bikinkan parfum orang Perancis, orang Nasrani. Kalau bedak Lampung nggak bisa dipakai karena beras ditumbuk, blonteng kabeh. Loh, sampean nyuting saya kan? Itu pakai apa? Pakai Samsung. Yang bikinkan orang Korea. Kalau kita nganggo apa? Nganggo boto ya ndak bisa. Semua kita pengajian yang bikinkan mic orang Jepang. Saya ngaji kalau haus dibikinkan minum Pocari. Ini yang bikin orang Jepang. Hidup kita gini campur bareng-bareng sekarang. Iya, banser itu ndak ketahuan banser kalau ndak dibordir. Nggak ada yang tahu banser kalau nggak ada tulisan banser. Yang membuat orang ketahuan ada banser karena dibordir. Yang bikin mesin bordirnya orang Cina, mereknya Butterfly.
konflik. Ayo. Loh itu makanya agar orang tidak lupa dengan bahwa dulu hari ini sejarah besar ini berawal dari nenek moyang yang sama. Orang Islam disuruh nengok Jabal Rohmah, suruh nengok sejarahnya Nabi Ibrahim kemarin itu, ya Imam Suwadi, Sa'i, itu sejarahnya Siti Hajar, itu nanti kalau haji lempar gini sejarahnya Nabi Ibrahim. Orang tidak boleh melupakan masa lalu. Nah sekarang yang ribut India, kaum muslimin sama orang Hindu ribut. Kenapa? Karena lupa bahwa ada sejarah yang sama. Lah kenapa? Di dalam agama Islam ada nama Ibrahim, di dalam Yahudi Nasrani ada nama Abraham. Nah di dalam Hindu ada namanya Brahma. Tapi ini butuh ilmu penelitian ya. Lah ada kesamaannya tidak? Ada. Walaupun nggak mirip persis, nggak sama tapi mirip. Kalau disebut Ibrahim, istrinya Saroh. Kalau disebut Abraham, istrinya Sarah. Tapi begitu disebut Brahma, istrinya Saraswati. Ayo, loh, Saroh, Sarah, Saraswati. Kenapa? Saroh bahasa Arab, ya, Sarah bahasa Arab bisa bahasa Ibrani, tapi Saraswati bahasa Sansekerta. Kalau perempuan ada tambahannya Wati, Megawati, Sukmawati. Lah kalau bahasa Arab kepanjangan Sayyidati jadi Siti. Makanya ada Siti Khadijah itu Sayyidati. Loh, ini Saraswati. Loh, ini ada samaannya. Makanya dunia ini tidak boleh dilupakan ada masa lalu, dan Islam sangat menghargai sejarah masa lalu. Untuk apa? Agar masa depan tidak berbenturan karena kehilangan masalah lalu. Jarine basa kula basa Jawa supaya gak kepaten obor. Sama, makanya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol, kan menjadi aneh. Bu Nuni tiba-tiba nikah dapat Sumbawa. Banyak kan? Orang Lampung dapat Sumbawa. Loh, ini beliau ini adalah cucu pendiri wong cucunya Mbah Maksum. Loh, tetapi bahwa Mbah Maksum punya guru Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari punya guru Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil punya guru Syekh Zainuddin At-Tepali, orang Sumbawa. Makanya Mbah Khalil Bangkalan gak pernah mau naik kuda Sumbawa karena gurunya dari Sumbawa. Jadi antara Sumbawa ketemu dengan keturunan Mbah Maksum. Doakan besok melahirkan generasi yang mampu menjadi pemimpin umat. Kado itu sejarah ini gak diurut, jangan-jangan kok kayaknya gak ada hubungan. Ada hubungan. Nah, lu ini terus diurutkan sama Allah. Karena orang yang kehilangan masa lalu bisa jebol sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Karena manusia pada satu saat akan ketemu dalam perbedaan karena zaman akhir. Zaman Nabi Ibrahim belum campur. Zaman Nabi Ibrahim masih di Mesir sama di Palestina. Umatnya Nabi Ibrahim belum main sampai Lampung. Apalagi umatnya Nabi Nuh itu baru sekampung. Nabi Adam baru sekeluarga. Tapi umat Rasulullah adalah umat yang sudah menjangkau seluruh bangsa dan seluruh negara. Pulaunya sudah penuh di seluruh dunia. Dan ketemu umat Nabi Muhammad, ketemu umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad ketemu umat Nabi
Isa, ketemu orang Hindu, ketemu ini. Makanya permintaan Islam itu cuma satu, sing rukun. Yang rukun, kalian sudah kubikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, agar saling pengertian. Sampai harus punya pengertian. Nah, kalau tidak dijelaskan masa lalunya, hari ini tidak punya sejarah. Kenapa seperti ini? Kenapa sampean sekarang ini duduk di sini panas-panas? Ya. Kenapa enggak ke ladang? Kenapa? Padahal hari ini jam segini kan enakan di ladang. Lumayan oleh sak kotak. Iya, atau paling tidak bekerja di tempat orang lumayan dapat 50.000. Tapi nggak bisa. Kenapa? Ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang namanya iman. Lah, iman itu dilantari oleh iman sebelumnya. Loh, itu yang nggak bisa dilupakan. Makanya kita juga diingatkan khol. Jangan lupa ilaruhi tadi istighosah. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita di hadapan Allah itu adalah ajaran Rasulullah. Lah, Rasulullahnya orang Mekah, bukan orang Lampung. Nah, yang iman kepada Rasulullah pertama juga orang Mekah, bukan orang Lampung. Juga bukan orang sini, orang Mekah. Makanya yang iman ke Rasulullah pertama namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada sahabat kok namanya Joni, gak ada. Raharjo, gak ada. Loh, gak ada. Karena apa? Sana. Nah, oleh sahabat ini diteruskan kepada orang yang namanya tabi'in. Oleh tabi'in diteruskan kepada namanya tabi'ut tabi'in. Oleh tabi'ut tabi'in diteruskan sama tabi'ut tabi'in. Oleh itu teruskan sampai diteruskan Yai Abdul Halim. Nah, Yai Abdul Halim itu siapa sebutannya? Ya ulama. Jadi nggak perlu lagi berdebat ulama ini ulo apa kire, ora perlu berdebat itu. Ulama iki yo menungso karena apa? Menyampaikan ajaran Allah, warasatul anbiya. Lah sampean kalau ndak dijelaskan nggak ngerti bahwa Mbah Abdul Halim juga mendapatkan warisan dari ulama artinya jasa iman pada diri kita, ada jasa ulama sebelumnya. Nah, orang-orang yang sebelum kita ini mengharapkan agar kita tetap baik, agar kita tetap menjadi menteladani. Lah itu maka kita doakan, kita ceritakan. Lah iki lho ndak bisa. Iman kita tiba-tiba langsung maplung gitu, nggak bisa. Tapi dilantari oleh para pewaris dari Mbah Abdul Halim, ya, diwarisi sama Mbah Maksum. Mbah Maksum diwarisi Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari diwarisi Yai Khalil, Yai Soleh. Yai Hasyim diwarisi Yai Asy'ari. Yai Asy'ari diwarisi sama gurunya namanya Yai Khairon, Mbah Gareng Purwodadi. Mbah Khairon diwarisi sama gurunya namanya Mbah Abdul Wahid Solotiko, diwarisi Mbah Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim diwarisi Mbah Sufyan di Tuban atau Mbah Sarwan. Ada yang mewarisi lagi dari gurunya Mbah Kiai Jabar di Tuban, diwarisi gurunya Mbah Abdul Rahman Lasem, Mbah Sambo. Diwarisi gurunya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, diwarisi gurunya namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi gurunya namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diwarisi Sunan Bonang, Sunan Bonang diwarisi Sunan Ampel, Sunan Ampel diwarisi oleh Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, diwarisi Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diwarisi namanya Sayyid Muhammad. Said Muhammad diwarisi Said Ahmad Jalaluddin, diwarisi Said Abdul Malik Mongol, diwarisi Said Alawi Amil Faqih, diwarisi Said Ahmad Sohib Mirbat, diwarisi Said Ali Khalil Qasam.
diwarisi Said Alwi, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Alwi, diwarisi Said Ubaidillah, diwarisi Said Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Said Isa, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Ali Uraidi, diwarisi Said Ja'far Shadiq, diwarisi Sayyid Bakir, diwarisi Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali. Lah ini yang dapat warisan langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh ini loh, maka ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi sini wal jamaahnya terus gerak. Nah kita ini wal jamaahnya para ulama yang ada di Lampung, biar kita nggak lupa kalau kita ini mendapatkan Islam hidup di zamannya para ulama. Artinya kita muridnya para ulama, kesadarannya harus kesadaran murid ulama, maka dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Loh ini itu makanya kadang sekarang banyak lupa muridnya ulama nggak mau khol, akhirnya lupa kalau muridnya ulama, akhirnya ngelompat gayane kaya muridnya Kanjeng Nabi. Bid'ah ya susah Kang. Ya muridnya Nabi yang nggak ada yang pakai sarung. Kalau muridnya Nabi dan Rasulullah sendiri pakai jubah. Lah jubah dipakai, tapi begitu muridnya ulama pakai jubah, nggak jadi nanam padi, kebulat. Makanya muridnya ulama baju jubah saking mulianya disebut baju syar'i. Saking mulianya bajunya baju takwa kan gitu. Katok iman, saking mulyone. Agar baju syar'i itu bisa dipakai, maka terus dipotong. Potongan baju syar'i biar nggak hilang identitasnya, maka disebut baju syar'inya dengan nama syar'un. Lah dulu orang di Jawa sana nggak punya huruf ain, punyanya huruf ngo, mogo boto, ngo, kakanga juga mogo boto, ngo, makanya sarun jadi sarung. Lah ini saruan jadi sarungan. Doh ini generasi muridnya ulama, gak bisa ya. Nah ini makanya fungsinya mengingat masa lalu itu agar kita tahu pangkat dan kedudukan. Muridnya Rasulullah di sana kurbannya unta, tapi generasinya para ulama yang di Lampung sudah tidak ada unta, maka kurbannya sapi. Memaksakan kurban unta ditangkap polisi, wong nyuri untanya kebun binatang. Lu ini lo indah. Jadi sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah itu membuat orang yang jauh menjadi dekat kepada Rasulullah karena tahu pangkatnya. Nah ini ya, nah ini loh makanya kita ini, nah ini dengan cara seperti tahu, akhirnya kita ngerti, oh budaya ini di zaman ini, maka tidak usah olok-olok. Wayang jangan diolok-olok, karena wayang adalah generasinya para wali, sebab zaman wali belum ada sinetron. Nah, sehingga ketika sekarang masih ada yang bisa dituturi dengan wayang, silahkan. Itu jangan disesatkan, karena itu tinggalan generasi zaman wali. Sama sampean jangan-jangan mentang-mentang masih sudah makan per itu, tiba-tiba olok-olok mbahnya ketika ketemu makanan sisane codot isi dipangan. Nenek moyang kita itu generasinya masih generasi mangan sisane codot. Iya, awal di sini tahun 70-an punya sepeda ontel, itu adalah sepeda yang paling bagus. Sekarang punya Ninja, punya Avanza. Jangan mentang-mentang punya Avanza, olok-olok sepeda ontel. Kenapa dalam dagingmu ada perjuangan nenek moyangmu membersihkan dirimu dengan naik sepeda ontel? Loh itu orang sini dulu bikin rumah panggung sebab singone isih oke, kiri isih oke,
nek lemah nang ngisor cokot ulo, maka naik lebih tinggi. Mentang-mentang sudah bikin rumah seperti itu, alok-alok rumah panggung. Jangan kehidupan itu berganti, ya. Lah itu hanya orang bisa tahu, makanya tidak dikit-dikit bid'ah itu ndak nanti. Ya, dulu nenek moyang kita manggil sholat nggak bisa pakai speaker karena belum ada. Yang suaranya paling keras itu beduk. Maka dong beduk. Sampai akhirnya orang tahu kalau dung itu manggil sholat, kalau ting suara bakso. Seiring waktu manggil sholat pakai speaker. Tapi kalau punya speaker, beduknya jangan dibuang. Karena speaker kalau listriknya mati, itu tidak bisa nyala beduknya iso ditabuh. Sekarang orang ke masjid udah nggak pakai speaker, tapi di WA. No, ini zaman. Orang tidak mudah menyalahkan. Iya. Kenapa kulitmu hitam? Nggak usah menyalahkan. Wong ibumu kulitnya hitam. Itu. Kenapa yang gendut? Ya Imam Suwadi gitu gendut. Ya karena dulu bapak ibunya juga mungkin gendut. Gus Kholek itu suruh gendut ya nggak bisa. Mau dikasih makan kayak berapapun Gus Kholek itu nggak bisa gemuk. Karena apa? Keturunan atasnya memang bukan tipe gemuk. Kalau saya ya bisa gemuk bisa enggak. Lah ya tergantung. Wong saya ini ambekan aja dari daging. Duh ini nggak bisa. Kenapa rambut saya ono keriting? Ya karena nenek moyang saya keriting. Lo itu nggak bisa. Zaman nggak usah emosi. Lo itu untuk memahami masa lalu. Kenapa kita tiba-tiba keriting hitam kecil? Tidak seperti orang Belanda yang tinggi besar. Lah nenek moyang kita tidak seperti Belanda. Pas londo teko ora gelem kawin malah ngelawan. Ini rasito. Ngalaman tak sebab ya akhirnya kita tetap aja pesek-pesek. Coba waktu itu mau dengan Belanda. Wah, ya ganteng-ganteng sampean ayu-ayu. Lumayan londone lunga sisane si keri kan luwung. Ini sejarah nggak bisa dilupakan. Makanya orang kalau ngerti masa lalunya, orang itu tenang. Loh, nah sekarang orang nggak mau. Pengennya langsung bahwa agama seolah-olah langsung dari Allah. Makanya banyak orang sekarang konslet. Suka menyalahkan ini salah. Lihat orang pujian marah. Padahal dulu zaman Rasulullah ya langsung sembahyang wong di Ka'bah. Lah yang di sini itu jam 11:30 zuhur gini masih di sawah. Masih ngebun sawit, masih ngambil ini. Makanya orang sini biasanya sholatnya mundur 1:30 biasa aja. Adzannya ya beda. Adzan Arab sama adzan Lampung beda. Kalau di Arab adzannya tanya Kiai Imam Suwadi itu. Sholatu khairum minan naum. Itu adzan di Arab. Kalau di sini enggak. As-sholatu khairum minan naum. Sholatnya pendek, tidurnya yang panjang deh biasa. Tak usah emosi. Terus kalau belum datang, Rabbana, ya Rabbana. Wong belum datang. Kalau masih belum datang, kiainya udah capek ya tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Baru kalau nggak datang kiainya marah, diuruki anjangannya baru jerantal datang. Lah itu di Indonesia. Loh ini makanya para ulama nggak jangan mudah menyalah terus sholat Allahu Akbar. Yang di Mekah khusyuk, wong langsung di depan Ka'bah. Nah di sini pemancar lokal jauh, sinyalnya kadang hilang. Wah, kemau. Ada geretak-geretak, ya Allah, gabahku hutan. Ada ting-ting Pak loh, beda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe ini lama ini, yakin lama ini. Kenapa ndak kulhu aja? Ada Kiai Anwar Zaid kulhu ile.
Di sini. Lah makanya kiai sini tahu sholat mestinya khusyuk, tapi kepalanya denger bakso, denger apa, akhirnya sholatnya bocor. Biar bocornya ini buntu, ditambal pakai zikir. Makanya bisa la ilallah. Dan ndak usah protes, kenapa pakai gedek-gedek? Sahabat kalau zikir diem lah, sahabat murid Rasulullah zikir diem gini hatinya kepada Allah. Lah orang sini diajak diem, ya tidur. Nah itu makanya nggak usah ribut. Kalau sampean diem begini kok bisa sana, ndak apa-apa, diem gini aja. Makanya orang yang zikirnya diem itu biasanya orang alim, kelasnya kelas wali. Ini kelas wong kampung ya menengin, ya turu ngiler. Dan kiai harus bunyi kalau zikir. Sebab apa? Banyak orang tua yang belum bisa zikir supaya dengar menirukan. Lah kiai ini cuma diam. Muni apa mbah? Mbok. Lah ini cara ngajar. Makanya apakah guru TK itu bodoh? Enggak. Dia jadi terlihat bodoh gara-gara ngajari anak TK. Satu. Apa guru TK bodoh? Ya enggak, tapi karena yang diajari anak TK, makanya guru TK kadang kaya wong edan. Iya kan? Coba syuting guru TK, tapi jangan diperlihatkan muridnya. Lah persis kayak wong edan, ngarep dhewe kok terbang. Itu. Tapi tidak ada guru TK, tidak ada guru sanawiyah, tidak ada guru aliyah. Makanya kalau guru TK ke tempat saya tak dahulukan. Kiai-kiai belum makan terserah, yang penting yang ngajari TPQ, TPA makan duluan. Sebab tidak ada guru-guru besar tanpa guru TPQ dan TPA. Makanya kita jangan sekali-sekali melupakan guru kita yang kecil-kecil itu. Dan itu lebih sulit. Saya campur sama anak saya. Saya ngajari anak saya nggak bisa, tapi gurunya bisa. Saya aja heran anakku diulangi drambenan kok bisa itu. Carane ngulang piye? Parel buwedi. Le guru TK. Itu makanya sampai gini-gini lah, itu ngajar. Ulama tugasnya memberikan ilmu. Lah kalau kelas muridnya itu memang kelas murid kelas dasar, ya pakai joget. Nah, ulama dari dulu begitu. Yang disuruh puasa orang mana? Orang Lampung. Matahari terbitnya tidak kelihatan kalau belum jam 7. Kalau di Arab mataharinya kelihatan jam 4:30. Jam 4:30 kelihatan, sudah mulai remeng-remeng. Jam 5:30 manjing subuh. Lu manjing subuhnya di sana 5:30. Karena apa? Padang pasir. Maka orang sana nggak butuh imsak karena kelihatan mata. Ada sini nggak ada imsaknya bablas. Makanya di sini biar mabis pun masih gelap. Tapi ini sebenarnya mataharinya sudah terbit biar tahu ada imsak ya. Imsak, terus habis itu suruh puasa. Lah orang sini kalau puasa nyaman karena banyak pohonan, air banyak, makanya lebih baik tidur. Sebab kalau keluar rumah nggak khusyuk, lihat jambu, lihat mangga, nggak khusyuk. Kalau orang Arab khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir. Nggak ada orang pengen makan padang pasir, itu nggak ada. Sini makanya daripada melek kamu nggak khusyuk, tidur. Maka ada dalil terkenal, dalil tidur bulan puasa, naumu shaimin ibadatun. Akhirnya tidur terus. Karena tidur terus kiainya sepi. Makanya untuk membangunkan biar nggak terlalu sepi, kiainya ke pasar beli mercon. Maka mohon nggih Pak Jenderal panjenengan tak dongakno jadi Kapolda Lampung. Cuman saya minta satu, kalau ada mercon nggak usah dimarahi. Iya Mbak Ica, cepat atau lambat panjenengan juga akan jadi pemimpin di Lampung. Bu Nuni, tolong saya minta satu, kalau ada mercon nggak usah dilarang kalau bulan Ramadan. Karena mercon
bagi santri adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah supaya ora turu balik ya. Kalau jadi pemimpin di Lampung Selatan juga gitu, jangan dimarahi. Nah kalau malam biar bangun anak-anak muda banser ngono glendeng seng black lodang klutik sahur ora sahur sakarepmu. Itulah itu yang kemudian ini ada jasa ulama-ulama sebelumnya yang mampu memahamkan kita. Dan pendahulu kita nggak cuman itu, hebatnya luar biasa, mengajarkan agama dan memberikan tempat tinggal yang namanya Indonesia. Ini luar biasa ya, dipersatukan dalam perbedaan, tetap berbeda tetap satu, semua berbekal ajaran Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, pegang agamane Allah dan jangan tercerai-berai. Makanya para ulama setiap perintah Allah dijadikan sarana agar tidak tercerai-berai. Sholawat perintah tidak? Perintah. Wong innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu perintah, sebab itu perintah maka ini adalah tali Allah dan jangan tercerai-berai. Maka sholawatan dijadikan sarana kumpul bareng. Maka sholawat nariyah kumpul sak kabupaten, sholawat di lapangan bareng. Lu jadi setiap perintah Allah dijadikan sarana hidup bersama bareng. Dongakno wong mati apa diperintah? Ya diperintah. Wong tilik kuburan aja diperintah. Makanya karena itu perintah, jadikan sarana kebersamaan, nengoknya bareng-bareng 10 bis 15 bis, doakan orang mati perintah. Wong walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena doa itu perintah, maka bagaimana mendoakan orang mati jadi sarana kebersamaan, maka dikumpulkan pakai khol seperti ini. Semua zikir perintah tidak? Zikir ya perintah. Makanya zikir jadi sarana kebersamaan, zikir bareng dongo perintah enggak? Ya bareng-bareng kok itu perintah. Iya kan? Loh, perintah doa itu dijaluk. Itu perintah. Makanya kalau doa itu perintah, maka doa itu bareng satu tok sing liyane meng amin. Amin. Nek kesuwen amin. Bareng-bareng semua. Lah sekarang semua yang bareng-bareng itu dijadikan sarana untuk sebutan bid'ah. Akhirnya perintah Allah yang dijadikan sarana bareng-bareng sekarang dibubarkan lagi dadi ijen-ijen maneh lho. Makan perintah, maka makan menjadi sarana bareng. Salat perintah, jamaah bareng. Lah sekarang bareng-bareng ini dihilangkan. Kenapa? Dengan alasan bid'ah, dengan alasan apa? Dongo sing maune bareng-bareng, saiki sendiri-sendiri. Doa yang dulunya jari 10, saiki mengkare sitok ngene. Lho. Iya ndak? Dulu jamaah bareng-bareng manggil temannya, sekarang sendiri-sendiri karena manggil pujian tidak boleh. Zikir bareng-bareng, sekarang sendiri-sendiri. Makan bareng-bareng, tumpeng katanya bid'ah. Ini sebenarnya perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Makanya selagi masih ada santri, kehidupan bersama tidak akan pernah hilang dari Indonesia. Nah, habis itu benono kuburan tili ide rono. Akhirnya orang sini ziarah ke Jawa, lihat makam Sunan Bonang, lihat makam Mbah Maksum, ziarah ke sana. Akhirnya orang Lampung bisa cinta sama Lasem, bisa cinta sama Tuban karena ada makam gurune. Akhirnya dikon ngebom Tuban, ya ndak berani wong ada makamnya Sunan Bonang. Makanya para teroris ora ono sing seneng ziarah kubur, tak ada dia. Lah itu makanya kalau berbicara tentang cinta tanah air, santri komplit hidupnya bersama,
menengok tempat-tempat di mana para gurunya, otomatis cinta terhadap tanah air. Jadi hubbul waton minal iman bagi santri tidak cuma menjadi slogan, tapi dibuktikan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Nah, itu makanya ono santri aman, orang mangan nek ono santri, angger sregep mulutan mangan. Angger sregep khol mangan. Ini yang menyebabkan kenapa hari ini Amit Sewu nggih. Kula niku ya bareng Kiai Imam Suhadi umroh wingi. Kali Bunyai Khaliso nggih bareng tapi mboten petuk, ndak ketemu di sana. Puncaknya orang itu di mana? Kalau tawaf, nah wong tak takoni situ-situ. Setiap ada ketemu orang lain tak takoni, "Mas Kang Rene, dari mana sampean?" "Saya dari Palestina." "Enak enggak negaramu?" "Wah, lagi ribut." "Afghanistan tak celuk." "Enak enggak negaramu?" "Ndak enak." "Mesir juga lagi ribut." "Wah, semua ribut." "Suriah nangis ditakoni negaramu apa?" Begitu, oh ternyata dunia iku ra enak. Makanya ketika tawaf sekarang doa itu sing nggawa kalung dibuak karena apa? Ra iso maca, kadang tiba tabrak wong. Akhirnya kalau tawaf itu ternyata 90% doanya cuma satu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak pikir-pikir kabeh kok njaluk Robbana atina fid dunya hasanah, ketoke donyane ora pati seneng. Lah kula wis seneng tapi berarti sing senengi Indonesia tok fid dunya hasanah. Lho ngene iki ra iso nek Indonesia. Malaysia sampai jam 10 malam pengajian semprit misal. Suriah pengajian ngene ngerti-ngerti diroket. Afghanistan mulutan dibom gedungnya. Ternyata merasakan kedamaian fid dunya hasanah hari ini mutlak nih. Ini milik hanya sebagian besar dunia, milik orang Indonesia. Kurang apa? Orang Arab pengen nanam pohon ning donyo, biayanya ratusan juta karena harus masang selang, diinfus biar pohonnya hidup. Di sini nanam pohon ndak sengaja, pengen nandur kates, mangan kates lek isine isengno dah, tunggu 6 bulan buah dan lebih manis. Nanam kopi luwak makan ngising tok udah. Pengen nanam duren gajah yang nandur udah paling nyaman. Orang Eropa kemarin dari Korea saya, ya Allah musim dingin daun satu pun nggak ada, pengen nyayur ora ono. Sampai orang Korea itu punya sawi persediaan sayur umurnya 20 tahun, diawetkan namanya kimchi. Kene nandur sayur karena jiko tok grawuti suket iso dipangan. Wong kene selagi masih ada pager saya urip. Udah paling enak. Makanya orang Eropa itu nggak punya daun kalau musim dingin. Satu-satunya daun kebanggaan adalah daun cemara. Karena daun cemara tidak pernah rontok walaupun musim gugur dan musim dingin. Makanya bulan Desember saking bangganya terhadap bulan pohon cemara, hari raya Natal sing dihias pohon cemara. Bukan saking hebatnya pohon cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya nggak usah emosi kalau depan masjid ada cemara, nggak usah marah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah ini kehidupan, ini bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, kulitnya berubah, pigmennya hilang, bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya kalau musim dingin lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Lampung, Udo kato antok. Itu bukan pornografi, itu dede. Makanya ya Bu Nuni ya, Mbak Ica atau siapa nanti yang jadi pemimpin di Lampung, nggak usah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah, nanti pindah mereka. Lah ini kehidupan indah loh, ini di Indonesia kurang apa? Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Di sini cari ikan dimanapun ada setiap hari. Ra ketemu iwak kodok ya ono. Loh,
lengkap. Kehidupan dunia mana lagi yang kamu dustakan? Tidak ada kehidupan dunia seindah kehidupannya orang Indonesia. Loh, dalan elek, alhamdulillah. Loh iya, karena jalanmu jelek maka jalanmu aman. Apa? Motor yang nggak ada suratnya nggak dioperasi, wong ratu tuh desa wong dalan elek. Loh iya. Coba nanti kalau jalannya bagus, polisi bisa sampai desa melakukan operasi motor bodong. Sekarang aman, nggak ada pakai SIM naik motornya, orang nganggo helm. Kenapa jalannya jelek? Mau operasi capek, wis ngono, jarno wis ngono lho. Jadi syukur dengan jalan jelek di Lampung, alhamdulillah. Iya. Wis to jujur dengan diri sendiri, jujur ngene dalane apik dioperasi motormu. Sing rantenan ning kebun bodong kabeh iku kok ketangkep, wis meneng rasa rame-rame. Sengsara membawa nikmat. Kaya aku ora ngerti. Roh kabeh aku. Apa? Lo makanya udah dalam udah bunuh nih, nggak usah digarap, nggak apa-apa, udah biar motornya selamat. Lo kalau digarap, ya setiap perempatan nanti ada posnya. Siap? Surat-surat mana? Apa menengku nek wis dipasang CCTV? Saya kita hidup paling enak di dunia, di Indonesia. Makanya ketika dunia ini diancam oleh corona, orang sini, corona ya apa toh? Negara seluruh dunia takut dengan corona. Wong kene, apa? Ada yang tahu. Sampai waktu lu ngaji, ini kehidupan enak. Orang Eropa kalau nggak punya ijazah, dia nggak bisa kerja dan menjadi tanggungan negara. Kene rantai ijazah, nyetrum. Nyetrum, urip sampean. Betapa indahnya lu. Saya ini penjelajah dunia. Dadi apal ora enak urip Indonesia. Aku nang Eropa pengen mulai, nang Mekah ngono ya kangen omah. Nang Mekah iki kalek Lombok ora enak coba. Ya Allah, satu-satunya sambel yang paling pedes itu sambel Lampung. Mereknya Indofood. Rasanya nggak pedes, kecut. Loh, itu saya mencari di sana. Ya Allah, masak daging wedhus ya ora ana rasane, wong pedes ya ora ada. Wis nang kene kono panas. Ya Allah, golek buah angel. Nang kene ning sawah ciplukan kae. Lah ya, lah makanya fit dunia hasanah itu nang kene. Orang Mekah itu makanannya mek telu ya, kurma, roti sama gandum apa kurma roti daging. Wong Eropa, wong Cina makanannya gandum. Saking susahnya gandumnya diodot jenenge mie. Makanya makannya pakai sumpit biar awet. Soalnya dicawuk cepet enggak. Wong Afrika mau nanem makanan susah. Nandur manu, nandur padi, pangan emprit. Emprit Afrika itu nek mabur kayak mendung. Akhirnya diimpor oleh orang Indonesia. Harganya satu emprit Afrika 20 juta, 10 juta. Jenenge apa? Black strut. Emprit Afrika itu. Nanem jagung, betete gedene sak mentok. Habis betet Afrika itu besarnya sak mentok. Namanya maghau. Gede gitu. Nanem telo, badok celeng. Akhirnya timbangannya nandur angel, kewane diuber, udah makan. Indonesia makanannya, kalau paling banyak santunya mau cari apa? Jagung, pari, uwi, bote, talas, suwak, umbut. Apalagi banyak. Ya sapa-pono. Sampai hantunya paling banyak Indonesia. Fit dunia hasanah tenan. Ya. Orang Inggris hantunya namanya Casper. Orang Amerika Dracula. Orang Cina vampir.
Orang sini hitungan. Nah, saking banyaknya genderuwo, wewe gombel, gundul pringis, panas pati, kolor ijo, toyol, paling banyak. Paling banyak. Makanya bangsa ini menjadi bangsa yang paling nyaman. Keilmuannya bangsa ini juga nggak kalah. Cuman rada males ngono tok. Loh, dunia sekarang sedang kebingungan persoalan energi. Energi yang bisa dikembangkan yang mampu mencukupi kehidupan Eropa, energi nuklir. Tapi nuklir berbahaya, tanpa reaktor meledak berbahaya. Lah Indonesia duwe nuklir aktif tanpa reaktor, jenenge tombak baru kelinting. Duwe. Itu peradaban logam terbaik dunia ada di Nusantara. Contohnya apa? Buktinya Arab alat musiknya terbang terbuat dari kayu dan kulit, Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali, tapi bangsa Nusantara alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Mulane wong Indonesia iki paling fit dunia hasanah ya kene iki. La wa fil akhirati hasanah wong apa? Duwe iman, masih kebagian iman yang jauh dari Makkah iso mbleber sampai Lampung. Kurang apa? Nabi ngajarkan sholat, orang sini sholat. Walaupun kadang ada yang seminggu sekali Jumatan tok, ning wis kebagian, alhamdulillah. Quran ditinggalkan oleh Nabi untuk kita masih kebagian walaupun nggak banyak. Ada yang kelas grosir 30 juz, ada yang kelasnya pengecer cuman Yasin. Makanya dibikinkan bungkusan kecil mereknya Yasinan. Yang kebagian Fatihah kulhu dikasih bungkus kecil namanya tahlilan. Yang kebagian Bismillahirrahmanirrahim namanya suwuk loroun untuk bagian. Ibu-ibu semuanya masih kebagian. Kalau dipanggil suaminya jawabnya non, itu Quran saya. Indah Indonesia masih kebagian. Masih hadis banyak dari Rasulullah. Orang sini sudah kebagian walaupun dua. Yang satu kullu bid'atin dolalah, yang satu innamal a'malu bin niat. Makanya hadis dua itu suka kelahi, wong bagiannya cuma dua itu. Doa dari Rasulullah banyak, orang sini sudah kebagian walaupun cuma dua, doa makan sama doa udah alhamdulillah. Nah, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tinggal satu, waqina benar. Apakah kita akan selamat dari api neraka? Ya insya Allah selamat. Biar selamat apa? Kita naik kapalnya para nabi. Makanya kalau mati santri dinaikkan kapalnya para nabi. Biar selamat. Yang pertama disebut ila hadratin nabiyil mustafa. Setelah nabiyil mustafa wa jamil anbiya wal mursalin. Setelah itu aulia illah minal masyarik ila maghoribiyah. Komandannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru menaikkan penumpang kecil-kecil ini. Ali abaina ummahatina masyayikhina ana khususon ila ruhi wa'dul al-fatihah. Naik semua lu. Lah iya selamat. Lah makanya sampean itu kalau ada kapal lewat datang ikut numpak. Lah Mbah Maksum, Mbah Abdul Halim ini termasuk kapal iso tumpahi wa ila hadrati Mbah Maksum wa ila hadrati Mbah Abdul Halim wa na khususon ila ruhi Pakde Wadul Al-Fatihah. Kenapa? Sebab wong mati sadurunge mlebu swarga niku fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Makane yang ditumpahno ini disebut ila hadratin nabiyil mustafa, nabi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin wa ila jami' auliya illah innal masyarik ila magharibiha fi barriha wa bakhriha ana khususan sultanul auliya Syamdil Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ya baina ummatina masyayikhina wa ila hadrati Mbah Maksum wa ila hadrati Mbah Abdul Halim
wa ila baina wa khususon ila ruhi pakde wa'dul wa'mat wa'yam wa'tun wa'al-fatihah numpak kabeh deng fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ada lha ono sing takok apa iya Fatihah kok didomong sak donya iso dititipno ya iso buktine apa sampeyan ya buktina buktekno sampean tahu weruh bal-balane Barcelona ra weruh sing nyuting wong siji tok tapi sing siji niki pinter sing nyuting tumpakno satelit bagi nang satelit rono kali satelit dibagi wong sak donya jenenge siaran langsung bagiane padha ora padha mula wong nek ra ngandel dosa iso apa Fatihah iso didom berarti wong iki ora duwe TV lho ngeten iki ini semua dalam rangka kita ben iso nitipke awak mulane ana Khole Mbah Abdul Halim, Khole Mbah Maksum, sampean mara rene nek duwe wedhus nitipno wae. Wedhus. Kula nitipke wedhus ning Mbah Abdul Halim, nitipno sapa to? Nitipno mbahku sing ra patek sembayang. Empu Benyai Olisa, kula enggak ada pitik. Arep melokno sapa? Lajeng melokke ponakan kula niku mendem tok mawon biyen yo mati. Apa kula nitipke niki. Lah sampean apa? Aku lho ora ndek napa-napa kok, Nyai. Lah duwemu apa? Tenaga. Kula tak masang tenda nggih, ya kono. Kula tak ngrewangi masak tenaga kula niki supaya mbah kula iso numpak nderek nang Khole Mbah Abdul Halim, nderek nang gone Mbah Maksum. Mula ana Khole wong alim teko. Sebab awak dhewe butuh nitip sampean nek duwe wifi dhewe iso kirim WA tapi nek ra duwe wifi dhewe golek wifi gratisan lha kita lha sampean nek dhewe akan iso sampean kirim share it ngono iso mula panjenengan ampun ngoten bunune ampun ben ambekan sik ben tidak lho wong-wong iki ben iso numpak jangan diperkecil setiap kalau iso tambah gede ben kabeh iso melu ngono ampun wonten mungkin gane Gus Khole gedhekno Khole ben kabeh iso melu jenengan nek ranti pitik duwe mprit titipno nggih duwe mentok sitok iki sesuk tak titipno sapa ya titipno Khole Mbah Maksum iki nitipno sapa nitipno Pakde ku biyen ya Allah senengane ngreketi galengane tanggane mbok engko tak titipno katut fadkhuli fi ibadi sale wong mati niku ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati di rombongan nek sampean iso ngirim dhewe nek para wali ya iso ngirim wong tau download. Lha tadi mau diwaosaken kali qari'e. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dadi wali-wali iku Allah ya Allah istiqomah. Ana sing selawe taun ya Allah download dhewe, mula duwe wifi. Ila ruhi ila hadra tilang sampean dijak download 2 jam turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah alah suwene kon duwe wifi kondi sampean ora duwe wifi ra duwe paket data tapi pengen kirim data pengen share it ora iso sampean mula sebab ora iso golek wifi gratisan golek .co.id nek nitip karo para sepuh golek ila ruhi ila hadrati le sampean nitipno bokong neng kene bokonge sampean diterima bokong iku mbiyen teko bokonge Mbah Buyute sampean Mbah Buyute sesuk katut mula ngene iki lak nitipno awak to ana kholi sampean teko nitip ngene ora apa-apa sendetan ning mriko karo utut aku sesuk derek lho Mbah lho fadkhuli fi ibadi lho mula sampeyan ana khol aja malah arep berkat
titip kula ndek beras sekilo Mbah Nyai kula ajeng nitipno Pakde kula ajeng nitipno wong tua kula alhamdulillah tahun niki kula duwe sapi Mbah Nyai tak titipno mbah buyut kula kabeh kula nitip sapi lho niku pernah wong khol ngoten napa melen ana muludan ngono titipno kabeh nang Kanjeng Nabi lho mula kiai niki ngulangi ben wakina ada benar kabeh wong dititipno nang para aulia para ambiya dititipke ning asraful ambiya wal mursalin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho wong ihdinas siratal mustaqim niku enten siratal ladzina an'amta enten dalane wong akeh lho kok sampean ra paham malah khol males teko lan nitip nanti wong ana kendaraan lewat kok ora teko ya ora numpak sampean nang omah besok wae kendaraane lewat dadah-dadah ngene ta aja nggih lha niki lho bila masyaallah khol ngene dibutuhkan kali kita panjenengan sedaya sing kelase ra duwe wifi nggih wis pokoke muga-muga ngono ae katut dongane mung siji Allahumma katut do itibak niku Allahumma katut nggih Allahumma ja'al ummat sayyidina Muhammad ngono bendina sampean nggih katut insya Allah lho mula lho niki komplit peristiwa perkawinan nang kono iki generasi berikutnya sing aru nengke kau di sana aku di sini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala arep-arepane husnul khotimah muga-muga kita panjenengan sedaya besok derek rombongan para alim para ulama derek rombongane para nabi dibimbing disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih amma ba'du lho niki gek mukadimah lho lho kiai iki nek ngaji lak ngangge amma ba'du bau pun nama ba'du dereng ha niki gek mukadimah lho dereng mulai jam pinten ta so sampai batu kula entek 12.50 nggih wis jam 12.50 mpun menapa niku nggih titipno awak niki nggih soalé menungso niku kabeh sesuk wangsul dhateng ngarsane Gusti Allah nek mbah-mbah dhewe nanu nglantari urip niku nggih ben menungso niku nek Jawa kabeh mboten niki nek sing Jawa tak kandhani nggih mbah-mbah dhewe mbiyen niku ngulangi ben wong Jawa niku eling pungkasan awal akhire urip gek tembang maca pat. Nah maca pat kang kawitan tembange Mas Kumambang, kemambange nyawa medhun alam donya. Bar Mas Kumambang tembange mijil menungso lair, mijil lanang wedhus loro, mijil wedok siji. Nek wis bar mijil tembange kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Terus kesusul tembang sinom, bar ngono dadi cah enom mulai dablek. Nek wis bar sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Nek bar asmara dono tembange gambo mulai jumbo lanang wedok bangun rumah tangga. Bar ngono dandang gula ketemu dandang pahit ketemu gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Bar ngono durma wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae iku pakan manuk, pelem metu wae iku pakan codot wae menungso apa. Nek wis bar durma tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur tatu naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah nek pangkur terus ketemu megatro copot raga sak sukma nek mati terakhir tembange pucung menungso ming dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir takoni marrobuka Allahu rabbing Allah tawapuk malaikat mungkar nakir tawak malaikat rokib medun aja to Kang aja piye
Iki muni Allah ora iso. Iya iku mono ilat Lampung. Betune apelo. Nek wis sinau wis anggere ana pengajian ya teko. Iki lho daftare ana. Wis gelem belajar wis. Lho tapi pas ngaji kok turu, ora apa-apa wong ngaji turu iki oleh. Nek melek berarti matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu bokonge tok sing ngaji. Heeh, mula nek teng mriki sampean ana toreko barang ngono nang belajar, njaluk diulang kenal agamane Gusti Allah, diulang nyebut asmane Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Engko setahun lak muni ya Allah, terus motone diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kupinge diulang kei speaker, dengkule diulang kongkon sila, bokonge diulang kongkon lunggung. Ku nek wis belajar pinter kabeh, moto ndelok napa mawon sing disebut Allah, tangan demok panas masya Allah, moto ndelok apa subhanallah, sikil pecak telek masya Allah, bojo ngorok alhamdulillah, tanpa tak tiliki aku saya ngerti bojoku saya urip, alhamdulillah. Ana pitik munggah masjid alhamdulillah, ngising jerot matur nuwun pitik. Santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur Mas. Masjid nek ra ono telek munggah masjid aku ra iso praktek ngresiki telek kon dhuwur Mas. Masjid alhamdulillah kabeh. Akhirnya begitu kabeh balik nang Allah, kabeh wis ridho, mula radhiyatam mardiya. Lah nek ra gelem sinau, marbuka, marepok ngono ta apa? Canggah gulune werat dadi wedi wareng delok ngono. Cemplung nang neraka diudhek, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, digecek ajur mumur kaya getebok basa. Mulakno pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek gantung siwur tarangan bodol getebok basa. Ben paham? Lah terus digeke wong jenenge musik tembang mocopat geke gamelan slendro pelok nang ning nang nong dang gong. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik ya biasa. Nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, ning dang gong dang balik nang Sang Hyang Agung. Ayo gek dang bali nang Gusti Allah. Lah nek ra ngerti nang ning nang nong edang ngono ya. Nah, terus kali para wali keimangan tumpeng wijiane telu, cempret kabeh wijian mawar kenongo kan kantil. Uripmu ki mawarna-warna kenongo ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Wis kabeh muga-muga barokah uripe, nggih kabul hajate, barokah rezekine, barokah anak turune, benjang husnul khotimah, angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihim maril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gentenan sing donga. Gus.